Nah, menjawab pertanyaan teman-teman tentang legalisir berkas. Sebenarnya nih teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Aku adalah seorang nutrisionis yang alhamdulillah lulus CPNS di formasi tahun 2019. Dan kali ini aku mau sharing mengenai pemberkasan bagi teman-teman yang dinyatakan telah lulus seleksi CPNS. Jadi, berkas apa aja sih yang udah bisa disiapin dari sekarang? Dan berkas apa sih yang sebaiknya disiapkan nanti menunggu pengumuman pemberkasan resmi dari BKD? Kemudian tips lancar pemberkasan, dan aku juga mau menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke personal chat Telegram ataupun DM Instagram aku. Jadi simak sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya teman-teman gak ketinggalan tentang tips-tips seputar CPNS dan nutrisionis. Subscribe sekarang ya. Video ini dibuat berdasarkan informasi yang aku dapat di tahun ini mengenai pemberkasan dan pengalaman pemberkasan aku di tahun lalu. Jadi aku kombinasikan. Nah, berkas yang pertama yang perlu disiapkan adalah KTP. Aku yakin teman-teman semua udah punya scan KTP. Tapi untuk pemberkasan CPNS ini nggak cukup KTP pribadi saja, tapi teman-teman harus punya KTP orang tua, kemudian saudara kandung, kemudian bagi yang sudah berkeluarga minimal punya foto KTP pasangan, KTP anak kalau udah ada, dan KTP mertua. Pastikan juga teman-teman mengetahui NIP atau nomor induk pegawai bila diantaranya ada yang ASN. Nah, ini berhubungan dengan pengisian daftar riwayat hidup. Ini nggak akan diminta scan KTP-nya, tapi harus diinput data di dalam KTP-nya. Jadi minimal teman-teman udah punya foto KTP dari yang aku sebutin tadi. Yang kedua ada ijazah. Ijazah dari SD sampai ijazah yang teman-teman gunakan untuk melamar formasi CPNS tahun ini. Jadi kalau misalnya di antara teman-teman yang sudah ada yang pendidikan terakhirnya S1 tapi ketika melamar menggunakan ijazah D3, itu yang S1-nya gak usah diinput. Berikut dengan akreditasi dari sekolah teman-teman. Jadi kalau yang misalnya belum tahu akreditasi SD-nya apa, mulai cari tahu dari sekarang. Gak usah berbentuk berkas, yang penting kita tahu kalau semasa kita sekolah itu akreditasi sekolah kita itu A atau B atau C. Untuk info legalisir atau enggaknya aku jawab di akhir video ya. Kemudian transkrip nilai, kemudian ada sertifikat kursus atau pelatihan, kemudian yang kelima ada sertifikat penghargaan, kemudian yang keenam ada akte nikah bagi yang sudah berkeluarga, kemudian yang ketujuh ada riwayat organisasi, yang terakhir ada surat pengalaman kerja. Nah, aku rasa itu yang bisa disiapkan dari sekarang, mulai dirapikan dan mulai dicari tahu. Kemudian kita masuk ke berkas-berkas yang sebaiknya disiapkan nanti menunggu pengumuman dari BKD atau BKN. Yang pertama, pas foto. Nah, yang kedua ada SKCK. SKCK ini aku nggak buat dari awal, aku melakukan revisi aja untuk foto dan keperluannya. Jadi keperluan tahun lalu aku untuk persyaratan pemberkasan CPNS, itu pun aku menunggu instruksi dari BKD untuk redaksi keperluannya. Dan yang ketiga ada surat keterangan sehat yang dibuat oleh instansi atau rumah sakit pemerintah dengan dokter yang mempunyai NIP atau dokternya harus PNS. Ini juga sama, untuk keperluannya disamakan redaksinya semuanya sesuai dengan yang diinstruksikan oleh BKD. Kemudian yang keempat ada surat keterangan bebas nafza. Ini juga sama, harus dibuat di rumah sakit milik pemerintah atau di lembaga milik pemerintah. Aku tahun lalu menggunakan yang 5 parameter. Nah, selanjutnya ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Ini salah satu syarat yang paling mengeluarkan budget. Kemudian surat lamaran, sesuai dengan instruksi BKD aku tahun lalu, surat lamarannya harus ditulis tangan dan ditujukan kepada bupati. Kemudian surat pernyataan siap mengabdi dan tidak mengajukan pindah. Ini template-nya biasanya udah disiapkan oleh BKD. Berikut dengan template surat
lamaran, jadi kita tinggal mengikuti aja. Kalau untuk surat siap mengabdi dan tidak akan mengajukan pindah, ini biasanya diketik, kemudian di print, ditanda tangan, ditempel materai, ditanda tangan basah, kemudian scan kembali. Kemudian ada surat pernyataan 5 poin, itu juga sama, 5 poinnya ini tentang tidak pernah dipidana, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau TNI ataupun Polri, kemudian tidak menjadi anggota parpol, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, tips pemberkasan dari aku adalah yang pertama, teman-teman dari sekarang sebaiknya udah punya planning atau jadwal berkas mana yang akan dibuat terlebih dahulu setelah BKN atau BKD mengumumkan mengenai pemberkasan. Dari sekarang juga teman-teman cari tahu tarif pemeriksaan nafza dan pembuatan surat keterangan sehat rohani dan rohani. Teman-teman cari yang terhemat, terdekat, dan tercepat. Pengalaman tahun lalu, rumah sakit atau instansi pemerintah yang membuka pemeriksaan nafza maupun surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini penuh ya, karena seluruh CPNS di Indonesia yang sudah dinyatakan lulus SKB ini semuanya mendaftar untuk membuat persyaratan tersebut, dan dari rumah sakit atau instansinya ini perharinya di kuota. Jadi jangan sampai teman-teman dapat kuota paling akhir. Khususnya teman-teman yang masih bekerja pada saat pemberkasan itu harus cermat dalam menggunakan waktu. Dan sebelum melanjutkan ke pengisian daftar riwayat hidup, baiknya teman-teman sudah mempersiapkan berkas-berkas yang dibahas tadi. Sudah menyiapkan dengan rapi sehingga ketika pengisian daftar riwayat hidup itu bisa lebih tenang. Baca instruksi pada buku petunjuk daftar riwayat hidup sebelum mengisi daftar riwayat hidup. Kemudian isi daftar riwayat hidup lebih hati-hati sesuai dengan instruksi. Kalau misalnya disuruh huruf kapital ya pakai huruf kapital gitu. Jadi yang sekecil itu pun diusahakan tidak ada kekeliruan atau kesalahan. Teman-teman juga harus mengingat bahwa pengisian DRH ini ketika sudah diakhiri ini tidak bisa diedit kembali. Jadi mengisinya harus benar-benar tenang dan teliti. Jangan menggunakan satu materai untuk beberapa berkas, tetap harus satu berkas satu materai. Sebaiknya untuk file-file yang di-scan, ini di-scan-nya menggunakan mesin scanner bukan dengan handphone. Dan setelah teman-teman mengunggah atau mengupload berkas-berkas, pastikan teman-teman mengecek kembali apakah berkas yang telah diupload sesuai atau tidak dengan mengklik tombol lihat di SSCASN-nya. Pastikan berkas yang terupload memang sesuai. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman tentang legalisir berkas. Sebenarnya nih teman-teman, untuk pengisian daftar riwayat hidup ataupun unggah pada SSCASN, kalau kita cermati itu nggak ada tentang legalisir. Jadi semuanya hampir berkas asli gitu ya. Nah, tapi legalisir ini bisa saja dibutuhkan ketika teman-teman nanti selesai pemberkasan dan mulai masuk ke instansi kepegawaian ataupun BKPSDM ataupun BKD setempat meminta berkas-berkas yang harus dilegalisir. Jadi baiknya teman-teman sudah menyiapkan dari sekarang selagi ada waktu. Aku pun melegalisir itu dari akte aku legalisir, kemudian ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir aku udah punya legalisirnya. Mau terpakai atau tidak, setidaknya aku sudah memiliki legalisirnya, sehingga ketika nanti diminta untuk arsip kepegawaian, aku sudah bisa langsung memberikan tanpa harus izin mau legalisir dulu ke tempat asal gitu kan. Sebagai CPNS yang masih pegawai baru mungkin harus dipertimbangkan kembali ya untuk izin-izin di awal masuk. Nah, untuk berkas yang tidak bisa diubah, aku sarankan untuk membuat surat keterangan bahwa berkas tersebut ada kesalahan dalam penulisan misalnya seperti itu. Namun selagi ada waktu, sebaiknya dicari tahu apakah berkasnya bisa diubah keseluruhan atau lebih baik membuat surat keterangan bahwa berkas ini ada kekeliruan atau kesalahan yang tadinya ini menjadi seharusnya ini, dan nanti ketika pengunggahan itu
disertakan dalam satu PDF gitu bersama surat keterangan yang menyatakan bahwa berkas ini ada ketidaksesuaian dalam ini. Setidaknya kita sudah berusaha merevisi berkas tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya pemberkasan ulang untuk peserta yang lulus SKB ini bukan lagi tahap seleksi CPNS, tapi memang sudah tahap pemberkasan atau pengangkatan menuju CPNS gitu. Jadi teman-teman persiapkan sebaik mungkin dari sekarang. Setiap kesulitan konsulkan dengan BKD atau dengan instansi atau BKPSDM yang teman-teman lamar. Jangan sampai menyamakan dengan pelamar yang tidak seinstansi dengan teman-teman, karena sangat dimungkinkan ada perbedaan toleran. Jadi di instansi A sih bisa aja kesalahan kecil masih ditoleransi, di instansi B bisa saja bahkan kesalahan yang fatal. Nah, kita nggak pernah tahu, jadi konsulkan kepada pansel panitia seleksi di instansi yang teman-teman lamar. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share ke pejuang CASN yang lain. Follow juga Instagram aku ya.